Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 3 tema 8. Di subtema 4, aku suka berkarya. Di pembelajaran 5, kita akan belajar mengenai mengadakan kegiatan amal. Ini ada di halaman 197 sampai dengan 199. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah membaca, adik-adik dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dengan benar. Yang kedua, setelah membaca, adik-adik dapat menceritakan pengalaman yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini di halaman 197. Kita baca dulu yuk, teksnya judulnya mengadakan kegiatan amal. Hari ini di perpustakaan SD Nusantara terlihat sangat ramai. Ada banyak anak-anak berkumpul di sana. Siti dan teman-teman sedang menerima sumbangan barang bekas. Barang bekas akan digunakan untuk kegiatan amal. SD Nusantara berencana mengadakan kegiatan penjualan barang bekas. Barang bekas tersebut harus masih bisa digunakan dan dijual dengan harga murah. Barang bekas dikumpulkan dari semua siswa SD Nusantara. Nah, ini ternyata Siti dan teman-teman menerima bantuan sumbangan barang bekas ya adik-adik. Nanti barang bekasnya akan digunakan untuk kegiatan amal. Ya, jadi dijual lalu nanti hasilnya akan digunakan untuk amal ya. Selain barang bekas, mereka juga mengumpulkan buku bekas. Buku bekas akan dikirimkan ke sekolah atau tempat yang membutuhkan. Siti dan teman-teman bekerja secara bergantian. Mereka mencatat dan mengumpulkan barang yang diterima. Mereka juga membantu mempersiapkan semua keperluan kegiatan amal dengan baik. Mereka juga selalu berdiskusi untuk mempersiapkan kegiatan agar berjalan dengan baik. Kegiatan berbagi dengan sesama yang membutuhkan merupakan kegiatan yang sangat baik. Kegiatan ini menunjukkan sikap kepedulian terhadap sesama, gotong royong, dan saling menolong. Nah adik-adik, ini tadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya. Ya, nah sekarang diskusikan bersama temanmu, carilah contoh sikap. Ya, tadi ada beberapa sikap di sini yang sikap pengamalan sila Pancasila yang sesuai dengan bacaan tersebut. Ya, ada satu, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari bacaan tadi kita cari ya contoh sikapnya yang sesuai dengan sila-sila ini. Nah, Karina sudah buatkan kolomnya di sini dan jawabannya. Tetapi seperti biasa, adik-adik harus belajar bagaimana cara mencari jawabannya di teks bacaan ya. Nah, yang sila pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kalau ketuhanan yang Maha Esa termasuk dalam kegiatan amal ya, contoh sikapnya. Jadi di sini Siti dan teman-teman ya melakukan kegiatan amal. Ya, sebenarnya kan di sini kalau di teksnya kan Siti dan teman-teman menerima sumbangan. Tapi barang bekasnya nanti digunakan untuk amal. Jadi Siti dan teman-teman melakukan kegiatan amal, ya. Lalu berikutnya yang kedua, sila kedua itu termasuk dalam keadilan sosial ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Dimana ketika kita bekerja, kita tidak boleh menyuruh satu orang yang kerjanya lebih berat, lalu yang lainnya yang lainnya kerjanya lebih ringan. Ya, jadi di sini kita bisa temukan di Siti dan teman-teman bekerja secara bergantian. Ya. Lalu yang ketiga, Persatuan Indonesia, di mana di sini kegiatan
menunjukkan sikap pedulian terhadap sesama, gotong royong, dan saling menolong. Ya, nah kegiatan saling tolong menolong ini termasuk dalam sila ketiga. Lalu yang keempat, ya, nah keempat itu termasuk yang ini. Mereka juga berdiskusi untuk mempersiapkan kegiatan agar berjalan dengan baik. Ya, jawabannya ada di sini. Lalu yang terakhir, sila kelima, ini agak mirip ya dengan yang kedua, di mana Siti dan teman-teman bekerja secara bergantian sehingga semuanya mendapatkan tugas. Ya, nah itu untuk jawabannya. Diskusikan sikap yang dapat kamu lakukan untuk mengamalkan sila kedua Pancasila. Sampaikan hasil diskusi pada teman-temanmu. Nah, sila kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan mengirimkan bantuan berupa makanan atau pakaian bersih kepada korban banjir di daerah sekitar. Jadi misalnya di area adik-adik ada yang areanya lebih rendah gitu ya. Biasanya kalau banjir atau yang dekat aliran sungai itu biasanya akan terkena banjir ya jika hujan deras. Nah, ini adik-adik bisa mengirimkan bantuan berupa makanan, ya kue atau makanan nasi dan lauk pauknya atau pakaian bersih ya. Nah, adik-adik pembelajarannya sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.